Ini Mbak Chris Charlie, orang tuanya mau ikut Zoom? Ya, boleh ya, tidak dilarang ya. Oke. Mbak Halawa sudah bangun? Ya. Ya, silakan dicek sound-nya, pastikan tidak ada masalah. Juga Yus, silakan dicek dulu. Suara kamu belum kedengaran ya. Tetapi saya sudah melihat kamu berbicara, tapi suaranya belum terdengar. Ya, silahkan dicek dulu. Yovita, sudah bangun? Sudah, Romo. Ya, saya tahu teman-teman kelas daring jam 7 pagi itu perjuangan ya. Tidak hanya untuk mahasiswa, juga untuk dosen ya. Oke, rekan-rekan, mari kita awali kelas kita dengan doa. Apakah ada yang diberi tugas oleh kelas untuk memimpin doa? Tidak ada ya. Ya sudah, kalau tidak ada, saya akan mulai dengan yang jarang bersuara di kelas ini. Mbak Ranti, silahkan memimpin doa. Halo Romo. Halo Ranti. Oke, baiklah. Selamat pagi Romo dan teman-teman serta Pak Rudi. Sebelum kita mengawali pembinaan kita hari ini, marilah kita menyatukan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Pada pagi hari ini kami akan memulai aktivitas kami. Berkati dan lindungilah kami agar kami dapat mengikuti pembinaan hari ini dengan lancar. Berkati pula pembinaan pagi hari ini agar pikiran dan hati kami terbuka serta mengamalkan pembinaan hari ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Ranti, Pak Rudi, dan teman-teman. Pagi hari ini kita akan ngobrol sebuah tema yang lagi hits dan kekinian, ya, terutama di Amerika Serikat, dan mudah-mudahan juga masih kekinian ya untuk konteks Indonesia. Hari-hari ini kalau teman-teman lumayan update ya di Instagram, di media sosial yang lain, itu ada sebuah banner yang muncul bertebaran, terutama kalau teman-teman punya ini ya, punya sahabat, mungkin punya anggota keluarga yang tinggal di Amerika ya. Ini sangat kekinian, yaitu kalau beberapa bulan yang lalu ya teman-teman, kalau pernah mendengar BLM ya, yaitu Black Lives Matter ya. Jadi hidup orang-orang berkulit hitam itu punya arti atau penting ya. Dan kalau kalian melihat beberapa singkatannya ya, mungkin masih agak asing buat kita, tapi buat teman-teman yang ikut dalam gerakan ini, singkatan BLM itu sudah langsung nyangkut ya. Hidup mereka yang berkulit hitam itu berarti. Nah, mari kita cek bahasa Inggris kalian ya. I cannot breathe itu apa ya artinya ya? Suster Nolia, PRR. Ya. I cannot breathe itu apa sih, Suster? Silahkan dinyalakan, Suster, sound-nya. Ya. I cannot breathe. I can
I cannot breathe. Ya. Breathe. Breathe. Artinya saya tak bisa. Saya tak bisa. Breathe. Saya tak bisa. Bisa deh Romo. Breathe apa? Romo tidak tahu. Tidak tahu. Breathe, lupa. Oh ya, Maria Theodardis. I cannot breathe. Apa, Maria? Artinya? Saya tak bisa. Saya tak bisa. Bernapas terus. Apa? Bernapas. Bernafas. Bernapas. Bernafas ya. Kira-kira hubungannya antara Black Lives Matter dengan I cannot breathe di mana? Bahwa hidup orang-orang yang berkulit hitam itu berarti dengan saya nggak bisa bernafas. Di mana hubungannya? Maria Theodardis. Hubungannya kira-kira di mana ya? Agar belum bisa deh kayaknya saya. Oke. Yufrisia, Mbak MC. Ya. Kira-kira artinya hubungannya di mana ya? Antara Black Lives Matter dengan I cannot breathe. Kalau menurut saya, Romo, melihat beberapa kejadian yang terjadi belakangan ini dengan hubungannya itu di mana orang yang berkulit hitam itu kayak kayak tidak dianggap gitu, sehingga kayak kata tidak bernafas itu kayak gimana ya? Gimana ya membahasakannya? Kurang kayak berbeda dari orang lain gitu, maksudnya dibedakan gitu, sehingga dari kejadian-kejadian yang ada seperti mereka itu dianggap sepele gitulah, Romo. Oke. Mereka dianggap sepele, dianggap hidupnya remeh. Mbak Chris Charlie. Ya. Iya, Mo. I cannot breathe itu kira-kira hubungannya dengan Black Lives Matter, hidup orang-orang kulit putih itu dianggap sepele, kurang dianggap penting. Lalu kalau I cannot breathe gitu, misalnya saya hari ini ya jalan-jalan ke Malioboro, lalu saya pasang I cannot breathe gitu ya. Kira-kira Chris Charlie nangkap artinya enggak? Nggak bisa bernafas, maksudnya tidak bisa bergerak gitu mungkin Romo, Mas. Oke, nggak bisa bergerak ya. Jadi, kayak mau bergerak ke sini nggak diterima, ke sana nggak diterima gitu. Oke ya, jadi ruang geraknya sempit. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman ya mengamati di tiap-tiap kota itu ada daerah-daerah yang kemudian kita sebut sebagai daerah ghetto ya. Daerah ghetto itu adalah hanya di tempat itu satu ras, satu kelompok suku itu hidup. Dia tidak hidup di tempat-tempat lain ya. Misalnya ya kalau teman-teman ke Jakarta itu ada Kampung Ambon, ada Kampung Makassar ya. Ada Kampung Bugis, ada Kampung Melayu. Kayaknya hidup kita itu dikapling-kapling ya daerahnya ya. Maka kalau kamu orang Melayu, kemungkinan kamu tinggal di kawasan Kampung Melayu ya. Kalau kamu dari etnis Bugis, kamu akan tinggal di Kampung Bugis. Kalau kamu orang Ambon ya, kamu tidak akan tinggal di Kampung Melayu ya, tetapi akan tinggal di Kampung Ambon ya. Dan seterusnya. Saya masih mencari jawabannya. I cannot breathe itu apa ya? Mbak Halawa ya, sebelum agar kamu bisa bernafas dengan lega, I cannot breathe itu artinya apa Mbak Petra ya? Ya, kalau misalnya nggak terlalu jelas, ditebak-tebak juga enggak apa-apa ya. Menurut saya Romo,
ada rasa tidak kenyamanan gitu. Oke, ada rasa insecure, tidak nyaman ya. Oke, wah saya akan mencari siapa lagi ya yang mudah-mudahan bisa bernafas setelah saya tanya ya. Hendrikus. Halo Romo. Ya, kira-kira I cannot breathe itu apa ya, Hendrikus? I cannot breathe itu waktu di Amerika itu ada seorang kulit hitam yang ditangkap oleh polisi, di mana dia itu waktu ditangkap berkali-kali mengucapkan saya tidak bisa bernapas. I cannot breathe. Dia dicekik lehernya oleh polisi, dan kejadian itu di depan masyarakat, Romo. Jadi aparat kepolisian melakukan itu dan tidak menggubris hal tersebut hingga pria tersebut tertindih dan meninggal. Oke, jadi teman-teman, I cannot breathe itu ada peristiwanya. Bahwa seseorang itu dicekik. Dan dalam keadaan tercekik, lalu dia bilang, I cannot breathe, I cannot breathe, I cannot breathe. Ya. Dan sayangnya itu diabaikan ya. Sehingga orang itu meninggal. Nah, sekarang ya kita, jadi kira-kira artinya apa ya I cannot breathe itu ya. Nah, ini juga ada ya foto mbak-mbak I cannot breathe. Ya, biar kita dapat imajinasi kira-kira artinya apa ya kalau seseorang mengatakan I cannot breathe. Nah, buat kalian yang mungkin kesulitan untuk terkoneksi dengan film ini ya, di bawah itu sudah ada linknya. Kalian boleh lihat dari situ ya. Oke. Ya, mudah-mudahan kalian dapat sesuatu. Suster Noelia, kira-kira ceritanya tentang apa ya, Suster? Silahkan, Suster. Kira-kira tentang apa ya? Silakan, Suster. Oke, susternya malah menghilang ya. Oke, sekarang Diko Ardi. Ya, Diko, kira-kira tentang apa ya ceritanya ini? Saya sih tadi secara singkat ya melihat itu ada 2 orang ya, ibu dan anak itu ya Romo. Ya. Terjebak Romo. Kalau saya secara singkat tadi, mereka terjebak di sebuah gua ya. Bukan gua tapi seperti jurang begitu Romo. Betul, ya. Jadi dengan segala keterbatasannya itu, ibunya itu membantu anaknya untuk keluar begitu Romo, untuk mencapai ujung dari jurang itu sehingga anaknya bisa keluar dan orang tuanya mengusahakan dengan segala cara begitu Romo. Tapi tadi saya juga tertarik karena ada ekspresi cemas begitu Romo ketika akan membantu anaknya itu, ibunya itu merasa terlihat seperti cemas begitu Romo, seperti takut begitu. Tapi pada akhirnya ia tetap membantu anaknya, dan ketika saya mengira itu yang ditarik anaknya itu adalah ibunya ketika ia menarik tali itu, tapi ternyata malah kotak itu Romo yang didapatkan itu. Jadi ya menurut saya orang tua dengan segala keterbatasan, dengan segala kecemasan, dia tetap ingin melihat anaknya itu
bisa mencapai tujuannya begitu Romo, meskipun orang tuanya tidak bisa bersama anaknya itu. Gitu Romo kalau yang dari saya lihat. Oke, jadi ada seseorang ya, atau dia bisa mewakili sekumpulan orang yang hidup di bawah ya, atau di dalam terowongan, di dalam tunnel ya, di dasar ya, dan mereka mau keluar dari dasar itu. Lalu kita sebagai penonton ya berharap ada happy ending, bahwa pada akhirnya yang ditarik itu adalah ibunya, tetapi ternyata yang bisa ditarik adalah kenangan anak itu atas ibunya. Ya. Ternyata ibunya tidak ikut naik, ya, dan yang ikut naik adalah kenangan anak itu atas ibunya. Ya. Oke, mari kita coba ya, kalian menangkap apa? Danang, Hendrikus? Iya, Rama. Apa yang kamu tangkap dari film ini? Kalau relevansinya belum ya, Rama, tapi kalau ceritanya ceritanya boleh ya, tidak harus relevansinya dulu. Tapi kayaknya masih mengawang-awang ya, Rama. Enggak apa-apa ya. Karena ini sebuah film narasi cerita yang simbolik itu memang artinya itu seringkali tidak langsung bisa kita dapat ya, tetapi harus kita tafsirkan ya. Nanti nah ini butuh kemampuan yang ya butuh latihan ya. Tetapi bolehlah sekurang-kurangnya apa yang kamu tangkap dari cerita ini, Hendrikus? Jadi hampir sama dengan yang diceritakan Diko tadi. Ada seorang anak kecil dengan seorang nenek atau orang itu tinggal di sebuah lubang misterius atau apa? Ya, lubang yang penuh misteri ya. Di situ mereka sudah berhasil membuat rumah kecil mereka sendiri dengan sampah, dengan makanan kentang atau apa tadi. Kemudian pada suatu hari si anak itu ingin membangun sebuah roket. Terus kemudian si anak itu menemukan sebuah puing pesawat yang terbengkalai, tetapi apa ya, Rom? Masih bingung juga tadi. Setelah menemukan roket, dia menawarkan kepada neneknya untuk berencana mengendarai roket itu bersama neneknya. Bersama, ya betul ya. Dengan sentuhan akhir roket itu jadi, Elis seorang anak itu ingin terbang ke atas dengan neneknya kalau nggak salah. Kemudian di akhir yang ikut di roket itu bukan neneknya, tetapi kotak kentang yang dikasih oleh si nenek itu. Dia memeluk kotak itu dengan rasa terima kasih dan berlinang air mata. Begitu dari saya, Ram. Oke ya. Mungkin buat teman-teman yang bertanya-tanya ya, mengapa roket dan seterusnya ya. Terutama anak-anak Asia yang kuliah ya di negara Amerika, itu hampir sebagian besar itu ngambil kuliah sains ya. Kalau di kampus kita ya Fakultas Sains dan Teknologi ya. Nah, maka simbol yang paling dekat yang bisa dibayangkan adalah roket ya. Maka nanti teman-teman kalau misalnya melihat beberapa film animasi, seringkali roket itu dipilih ya. Karena itu mewakili sebuah bidang ilmu yang banyak anak Asia itu mengambil ya. Dan nanti ketika mereka berhasil dengan kuliahnya, mereka akan bekerja yang di tempat-tempat yang berbeda daripada orang tua, apalagi generasi pertama ya, nenek mereka. Nenek mereka itu biasanya bekerja di restoran ya, lalu mungkin bahkan cleaning service, pekerjaan-pekerjaan yang sangat domestik ya. Lalu orang tua mereka biasanya lebih mengalami peningkatan dari segi profesi ya. Mungkin orang tua mereka menjadi
sopir taksi atau apa ya, pekerjaan yang lebih memberikan juga penghasilan ya. Lalu anak mereka biasanya itu sudah mulai bekerja ya di perusahaan-perusahaan besar ya, di Amazon ya, di Starbucks, tapi di kantornya ya, tidak menjadi yang menyiapkan makanan itu ya. Lalu juga di Google, di Yahoo, di Microsoft ya. Itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang orang-orang Indonesia ketika saya studi di Amerika itu orang-orang muda rata-rata mereka mendapatkan pekerjaan seperti itu ya. Nah, persoalan rasisme itu implisit ya dibicarakan, maka mari kita sekarang beralih ya dari Amerika ke Indonesia. Ini adalah salah satu sharing dari seorang Indonesia yang sekolah di Amerika ya. Memiliki pengetahuan atau informasi yang kurang tentang Indonesia bagian timur, di mana mereka bertanya, di Papua sudah ada mobil ya? Di sana sudah pakai baju? Di sana masih makan manusia ya? Sebenarnya waktu ini terjadi saya agak marah ya, dan juga sedikit kecewa. Kenapa di abad ke-21 ini masih banyak orang yang memiliki pemikiran yang agak terbelakang. Halo, nama saya Floridana Setegai, mahasiswi asal Papua. Saya sekarang sedang bersekolah S2 jurusan Teknik Pertambangan di University of Nevada, Reno. Dua minggu lalu, saya sempat menyaksikan demonstrasi yang terjadi di kota tempat tinggal saya tentang Black Lives Matter, dan ini agak mengingatkan saya tentang demonstrasi yang terjadi tahun lalu di Indonesia, dan beberapa komentar rasial yang pernah terjadi kepada saya dan teman-teman saya. Tindak rasial ini datang bukan cuma dari sesama orang Indonesia sebenarnya. Ada beberapa yang datang dari orang Amerika sendiri. Contohnya, waktu pergi ke mall, ada beberapa yang berpikir bahwa saya tidak dapat sesuatu hanya karena mereknya tergolong mahal. Ada kalanya saya diikuti sekeliling toko. Kalau di angkutan umum ada beberapa yang pernah tidak mau duduk di samping saya atau tidak mau memberikan tempat duduk di samping mereka untuk saya duduk. I think that a lot of people are angry, a lot of people are frustrated. They are angry and frustrated enough to take a risk in the middle of this pandemic, in the middle of this unprecedented situation. Halo, perkenalkan, nama saya Funi Blesya. Saya sekarang kuliah di University of Westminster yang ada di London. Perasaan saya mengenai racial issue yang sedang terjadi saat ini, perasaannya campur aduk. Jadi ada senangnya, ada juga sedihnya. Sedihnya dikarenakan sekarang kita melihat bahwa ternyata racial issue itu bukan hanya terjadi di Amerika ataupun di UK, bahkan hampir di seluruh dunia seperti itu, dan specifically yang sekarang sedang terjadi di Indonesia juga, terlebih di Papua. Nah, senangnya saya sekarang merasa lebih optimis ya, karena banyak kalangan saat ini yang kemudian muncul untuk berusaha mendiskusikan mengenai masalah racial issue. Tetapi saya perlu bilang bahwa ada banyak sekali teman-teman, keluarga-keluarga yang berasal dari Indonesia yang menerima kami dan memperlakukan kami selayaknya sesama orang Indonesia yang berada di negara asing. Saya berharap dengan momentum ini bisa membangkitkan awareness, dan awareness itu bukan hanya secara kolektif, tapi saya berharap secara individu. Artinya setiap individu benar-benar aware dengan hal ini dan benar-benar awaken dengan hal ini dan benar-benar realize bahwa hal ini terjadi di sekitar kita, bahkan di negara kita sendiri. Mimpi saya ke depan sebenarnya ada banyak. Salah satunya yaitu untuk mendirikan sekolah kepemimpinan, di mana kita ingin mendidik generasi muda Papua
untuk dapat memimpin berbagai aspek dalam kehidupan mereka. Oke, kita sudah menemukan generasi roket ya. Mereka yang terbang jauh, seringkali sendirian seperti dalam film tadi. Tadi adalah contoh dari 2 mahasiswa Papua, satu sekolah S3 di Inggris dan satu sekolah di Amerika ya. Barangkali ini adalah generasi pertama. Dan kita di ruang ini sudah ada Yus. Ya, apakah suaranya Yus bisa terdengar? Karena suaranya belum terdengar ya. Nanti Yus boleh ya dicek dulu atau kamu ngetik ya di ruang chat ya, Yus. Gimana sih rasanya mungkin menjadi generasi pertama ya yang keluar dari Papua ya, lalu kuliah di Jogja ya. Apakah perasaannya seperti tadi karakter anak dalam film Win ya, atau pengalaman kamu apa ya? Ya. Yus bisa mengetik ya di ruang chat ya. Pengalaman kamu gimana? Nanti kita bagikan ya. Saya akan membacakan kalau suara kamu belum bisa terdengar ya. Oke, apakah di kelas ini ada teman-teman lain dari Papua yang hadir? Kalau ada, silahkan di-unmute. Nah, untuk teman-teman yang lain, pertanyaannya adalah, apakah kalian pernah melihat pengalaman di mana orang mengalami diskriminasi karena etnis mereka, ya, karena ras mereka, atau kalian sendiri mungkin mengalami ya, baik sebagai korban, bisa juga sebagai pelaku. Tadi Mbak tadi sharing ya, bahwa dia pengen sekali bahwa hubungan antar kita itu tidak diskriminatif, dan dia sangat berharap lagi bahwa secara sosial juga kita itu semakin menjadi masyarakat yang tidak diskriminatif satu terhadap yang lain. Oke, sambil menunggu teman-teman untuk menulis, teman-teman Papua yang ada di kelas ini, sekarang saya mempersilahkan Yasinta Agnes. Silahkan di-unmute, Yasinta. Iya, gimana Romo? Oke. Kamu pernah melihat pengalaman orang mengalami diskriminasi? Atau kamu sendiri pernah mengalami sebagai orang yang didiskriminasi? Belum sih, Romo. Pernah melihat orang yang mengalami diskriminasi? Kalau di Indonesia, siapa sih orang yang mengalami diskriminasi? Kalau aku secara pribadi sih belum, Romo. Oke, kamu tinggal di mana, Yasinta? Ya. Kamu ini orang mana, tinggal di mana? Saya orang Palembang, Romo. Tinggalnya di Oki tepatnya, kalau di Palembang. Oke, sebagai orang Palembang, kamu merasa kadang-kadang mendapatkan diskriminasi enggak? Iya sih, Romo. Apa bentuk diskriminasinya, Yasinta? Tak. Tapi enggak nyala sih, Romo. Apa ya? Kayak itu. Apa? Jadi diskriminasi itu teman-teman tidak harus sesuatu yang misalnya orang marah-marah di depan muka saya ya.
lalu omong sesuatu yang merendahkan martabat saya, tapi diskriminasi itu seringkali lebih terselubung ya. Seperti tadi ya, mbaknya yang di Papua, yang di Amerika, karena mungkin dari segi wajah, tubuh, dia seperti orang kulit hitam, kadang-kadang ketika dia naik kendaraan umum, ya, dia bilang tadi, kadang-kadang meskipun ada tempat duduk kosong, ya, orang tidak mau memberikan tempat duduk untuk itu ya, untuk dia ya. Atau kalau kursi itu kosong dan dia duduk, mungkin orang itu akan berdiri karena dia tidak mau duduk dengan mbaknya itu ya. Karena apa? Karena perbedaan rasnya atau etnisitasnya ya. Lalu ada apa ya? Mungkin juga nanti ada sekolah-sekolah yang punya prejudis ya, punya prasangka terhadap etnis-etnis tertentu, sehingga cenderung ya, misalnya dalam PMB misalnya ya, cenderung tidak menerima sangat sedikit ya calon-calon mahasiswa-mahasiswi dari etnisitas tertentu ya, karena prasangka yang termasuk. Nah, gimana ya Sinta? Kalau saya itu, kalau marah-marah enggak sih Romo. Saya cuma ngelihatnya itu ketika itu magang, waktu saya magang itu. Nah itu kan, di tempat saya itu kan memang terkenalnya orangnya keras kan Romo. Yeah. Nah itu tuh, kan aku minjem motor temanku toh. Terus aku tuh salah parkirin. Nah orangnya itu tuh marah-marah ke bosku, soalnya tuh kan aku tuh ngekosnya deket bos tempat magangku, tapi dia marah-marahnya itu ke bosku, lalu bosku itu marah-marah ke temanku. Nah sedangkan yang salah itu kan saya, jadi ketika itu saya yang merasakan itu, cuma dia marahnya itu bukan ke saya, cuma malah ke teman saya kayak. Oke ya, jadi ketidakpuasan, kemarahan itu bisa jadi tidak diungkapkan langsung pada kita ya, tetapi ketika seseorang itu bisa marah, itu sebenarnya mengatakan ya bahwa seseorang itu memiliki kuasa ya atas hidup orang lain. Sementara ketika relasinya itu lebih setara, orang akan sangat berpikir ulang ya untuk langsung mengungkapkan kemarahannya. Orang akan mungkin menghubungi kita, lalu ngobrol dengan kita bahwa ada ketidaksetujuan tertentu, tetapi tidak langsung ya itu diungkapkan, apalagi dimuntahkan ya pada beberapa orang ya. Oke, terima kasih Yasinta. Saya sekarang ingin mendengarkan Suster Dedeus. Ya. Meskipun tidak ada kamera, ya, Suster, mengalami enggak, Suster, melihat diskriminasi, atau saya sendiri mengalami diskriminasi ya. Jadi tidak ada ruang yang bebas ya sebenarnya dari diskriminasi. Bahkan dalam arti tentu hidup religius saja itu seringkali juga ada prasangka tertentu ya terhadap etnis atau terhadap suku ketika masuk ke sebuah tarekat religius ya, sehingga ada banyak ada banyak ungkapan ya, misalnya tarekat PI ya, itu bertahun-tahun ya orang membuat joke tentang tarekat itu karena banyak yang masuk itu dari etnis Tionghoa. Maka PI itu seringkali diplesetkan ya sebagai pecinan Indonesia, sehingga para calon yang tidak berasal dari Tionghoa barangkali merasa lebih kurang nyaman ya, merasa dipanggil ke situ, tetapi karena tarikatnya barangkali sebagian besar dari etnis tertentu, lalu orang berpikir ulang ya untuk masuk ke situ. Nah, nanti juga tarekat-tarekat sama ya, kalau di kalangan kami Serikat Yesus ya, SJ, lama ya,
SJ itu diplesetkan sebagai Serikat Jawa, kan hampir semuanya dari daerah Jawa ya. Bahkan mengumpul ya di daerah Jawa Tengah dan DIY. Lalu baru ada sekelompok kecil dari Jakarta, lalu nanti dari Flores, dari Timor Leste, dari tempat-tempat lain ya. Silakan, Suster. Apakah punya pengamatan atau pengalaman? Baik, Romo, terima kasih. Kalau saya sendiri mengalami soal diskriminasi itu ada. Di biara itu kan kita dari berbagai macam negara, budaya yang berbeda budaya itu seringkali itu dapat diskriminasi itu ketika kita melakukan kesalahan. Ada teman yang dari negara lain itu tidak membicarakan bahasa Indonesia yang baik untuk kita pahami, dengan bahasa Jawa atau dengan bahasa lain untuk mendiskriminasikan teman kita, sehingga kita tidak mengerti apa yang mereka katakan. Nah, itu di biara juga selalu ada soal itu. Kemudian saya pengalaman pribadi, waktu saya masih tugas pertama di Sumatera Selatan sana, kami setiap minggu itu kami melakukan living di daerah-daerah untuk waktu itu mau mendirikan sekolah sama biara baru di Murni Jaya sana. Terus di sana waktu kami pulang dari sana sudah malam, kita pesan makan di rumah makan, terus makan dengan Romo, dengan seorang itu driver pastor tim. Terus ketika pesan nasi dia kaget, kok Suster bisa makan nasi? Saya bilang, emangnya kenapa Pak? Memangnya di Timor Leste makan nasi? Di situ saya merasa jengkel sampai saya bilang, memang Bapak mikir kami itu di sana makan batu. Terus saya jengkel sekali dengan Bapak itu, saya makan itu juga tidak bicara dengan Bapak itu, sampai di biara pun saya rasa kemarahan itu muncul besar. Kemudian juga pindah pengalaman, Bapak itu minta maaf pun saya kayak hatinya itu belum bisa untuk menerima itu. Kayak merasa sangat diskriminasi. Kemudian kita berdoa di lingkungan juga kan ada pastor paroki di Kedaton itu kan orang Flores hitam juga. Kalau saya dengan anak-anak asrama datang ke lingkungan itu, mereka bapak-bapak ibu gitu, oh ini temannya Romo sama-sama hitam. Aduh rasanya kayak gimana ya? Rasanya jengkel, merasa kayak perasaan tidak enak dengan situasi seperti itu. Tapi di situlah saya belajar untuk bagaimana ya menerima dan menerima saya begitu untuk menjalani hidup, karena itulah pengalaman ketika kita berada di negara orang lain. Itu Romo. Terima kasih. Oke ya, jadi dari bahasa dan ini kadang-kadang juga di kampus kita ya, karena mayoritas itu bisa berbahasa Jawa, kadang-kadang kita tanpa sadar ya dalam percakapan, dalam diskusi kelompok, mungkin juga dosen ketika mengajar di kelas, seringkali menggunakan bahasa setempat ya, bahasa lokal yang dimengerti oleh sebagian besar dari mahasiswa-mahasiswi, tetapi seringkali mengecualikan ya teman-teman dari Papua, teman-teman dari Timor Leste, teman-teman dari wilayah lain yang barangkali kurang punya keakraban ya dengan bahasa lokal ya. Dan kadang-kadang kita menerima begitu saja ya. Misalnya saya kira saya tidak tahu ya angkatan kalian atau angkatan di sebelum kalian ya, itu pernah ya ketika pementasan teater ya, saya agak terkejut ya bahwa ada banyak percakapan yang diungkapkan dalam bahasa Jawa, padahal jelas-jelas ya bahwa kelompok itu berasal dari etnisitas yang sangat beragam ya. Maka ketika teks percakapan drama ya itu dalam bahasa Jawa, saya bisa membayangkan ya kesulitan teman-teman dari etnisitas lain ya untuk mengikuti, dan saya membayangkan pasti diskusinya juga kurang lebih dalam bahasa yang dipahami oleh kelompok besar di dalam itu ya grup teater itu ya. Dan tadi juga makanan ya, apakah Suster bisa makan nasi? Lalu itu kan sebenarnya prasangka ya bahwa di tempat lain
entah makannya jagung atau makanan-makanan yang dipandang kurang bermutu ya dibandingkan dengan nasi. Dan yang seringkali terjadi adalah warna kulit kita ya. Kamu hitam ya, dan ungkapan-ungkapan lain. Oke, saya masih akan menunggu ya sharing dari kalian tentang pengamatan kalian tentang pengalaman diskriminasi, mungkin yang kalian alami juga di Jogja atau di tempat-tempat lain, atau pengamatan kalian ya tentang situasi terutama terkait dengan diskriminasi rasial. Dan kita akan melihat terutama sosok Yesus, karena dia adalah orang yang melintasi ya batas-batas kesukuan terutama ya. Nah, sambil menunggu sharing kalian. Oke, rekan-rekan, gereja seringkali dipandang sebagai ruang yang terbuka untuk semua etnis, semua ras. Ya. Jadi gereja kita tidak dibangun berdasarkan ras tertentu ya. Meskipun nanti kalau kalian belajar sejarah gereja, barangkali misalnya ya negara-negara Barat ya itu masih tempatnya masih sangat sentral ya, sementara negara-negara dari dunia ketiga ya semakin mencari tempat ya yang setara di dalam gereja. Nah, satu hal yang ingin saya tambahkan adalah apakah ada sih ruang-ruang di mana kalian merasakan bahwa keadilan ya, kesetaraan rasial itu mendapatkan tempat ya. Kampus, kadang-kadang gereja ya, ternyata juga masih menjadi tempat ya di mana kadang-kadang ketidakadilan rasial itu dialami ya. Saya punya teman ya, dia orang Jakarta, dia punya keturunan India, dan ketika di Amerika dia menikah dengan seorang berkulit hitam. Jadi dia, suaminya, anak-anaknya berkulit hitam, dan mereka mengalami ya kadang-kadang ketika mereka hari Minggu ke gereja setempat,
itu ada pengalaman ya, suatu kali ya, karena mereka berempat, dan mereka ketika mengambil tempat duduk, itu langsung ya, umat yang berkulit putih itu pindah tempat. Dan pengalaman itu sangat membekas pada diri sahabat saya itu. Lalu dia merefleksikan, mengapa sih orang itu tiba-tiba pindah tempat ya, dan tidak mau berbagi tempat duduk dengan mereka. Dan karena pengalaman itu dialami beberapa kali, dia akhirnya mencoba menangkap ya orang-orang itu memandang mereka seperti apa. Dan dalam refleksi dia, Romo, saya tuh merasa seperti seorang pencopet ya dalam gereja. Bahwa ketika saya duduk dengan mereka, ada sesuatu dari mereka yang akan saya ambil. Dan itu membuat saya kecewa sekali. Bahwa bahkan di ruang yang sangat sakral, diskriminasi rasial itu secara terselubung masih ada. Tentu kita melihat ada potret lain ya, seperti yang kita lihat ini adalah seorang Romo Yesuit yang ketika ada gerakan Black Lives Matter, Romo ini kulit putih, dia mendukung gerakan ini ya, dengan salah satu gestur yang dilakukan pada waktu itu adalah dengan bersujud ya, bahwa kita menghormati hidup mereka yang berkulit hitam ya. Oke, apakah Yus sudah bisa terhubung suaranya? Dia ngetik di WA, Romo berbagi ceritanya. Oke, bentar ya. Oke ya. Terima kasih ya. Pak Rudi mungkin bisa membacakan ya, biar suaranya agak beragam ya. Silakan Pak Rudi. Ya Romo, ini sudah saya copy di chat, tapi saya bacakan. Pengalaman saya ketika saya di Papua, saya merasa saya secara pribadi tidak tahu yang namanya kalimat rasis. Dan ketika saya rantau dan jauh dari kedua orang tua saya baru tahu di Google kalau kalimat rasis itu kalimat yang sangat mengejek. Tetapi secara pribadi saya pikir itu hanya ucapan saja. Dan saya masih ingat sendiri dengan ucapan dari Romo Andala sendiri pernah posting sebuah foto di IG dan menuliskan sebuah keterangan atau sebuah kalimat. Romo pernah berkata, biarkan orang lain mau bicara apa ke kita, mungkin mereka sedang mengimbas-imbas lidahnya. Dan saya sendiri berpikir itu hanya sebatas ucapan yang keluar dari lidah manusia. Memang manusia atau kita sendiri itu sering melihat apa yang ada di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Dan saya sendiri mendengar kalimat rasis itu, kalimat secara pribadi saya hanya sebatas ucapan. Saya kira itu, karena saya secara pribadi rantau di daerah rantauan itu bukan untuk urus dengan kalimat rasis, tetapi saya sendiri dari pengalaman di daerah rantauan atau di tanah Jawa. Itu Romo. Oke, terima kasih Yus ya. Teman-teman, terutama mereka yang mengalami diskriminasi rasial ya. Kadang-kadang mereka tidak selalu ya bisa secara sangat vokal ya menarasikan pengalaman mereka ya. Karena berbeda ya, teman-teman dari daerah rantau mereka akan jauh lebih berhati-hati untuk mengungkapkan sesuatu, terutama yang mengkritik ya praktik diskriminasi rasial yang masih terjadi. Sementara dari pihak mereka yang hidup di daerah itu ya, seringkali kata-kata itu sangat tidak selektif dipilih. Misalnya terhadap teman-teman Papua ya, saya juga nggak pernah membayangkan, tetapi ternyata kata monyet itu keluar. Ya. Sebagaimana sharing yang saya tawarkan kepada kalian untuk ditonton tadi malam ya, teman-teman Papua itu mengatakan ya, kalau saya dibilang hitam itu bukan sesuatu yang mengejek saya, tetapi mengatakan saya monyet itu merendahkan martabat saya. Nah ini berbeda ya.
Tentu Yus tidak akan mencari kalimat di kebun binatang ya untuk orang-orang yang mendiskriminasikan kamu apa ya, karena kemungkinan kata itu tidak terlalu tersedia. Dan sharing dari teman yang Papua itu dia mengatakan ya, kalau kita diperlakukan secara sangat baik di tanah Jawa ini, ketika Anda suatu kali berkunjung ke Papua, kami akan melipat gandakan kebaikan itu ya. Kami akan menerima Anda dengan sangat baik. Dan dikatakan bahwa inilah kebijaksanaan lokal teman-teman Papua ya, bagaimana menerima orang yang lain, menerima lian ya. Oke, teman-teman, saya masih ingin mendengarkan Mbak Yovita mau ikut sharing Mbak Yovita? Iya Romo. Oke, kamu sendiri punya pengamatan terhadap diskriminasi rasial di Jogja, atau kamu sendiri mengalami atau buat sesuatu agar diskriminasi rasial itu tidak terjadi di kota istimewa ini? Oke, kalau saya tuh sebenarnya agak kesusahan ya mau tentang diskriminasi ini, karena emang yang terjadi tuh banyak, tapi saya sendiri belum mengalami langsung ke saya gitu loh, Mo. Jadi kayak lihat, oke, ada orang yang kena diskriminasi, cuma lihat dari berita, terus dari teman-teman di kampus gitu. Terus meskipun teman-teman di kampus tuh nggak yang parah banget, tapi juga menurut saya juga kadang ada ngece-ngecenya gitu loh, Mo. Oke, kayak kamu biasanya diece apa sih, Yovita, kalau melihat kamu seperti ini? Apa yang ya, paling kalau sering kamu dengar apa orang ngece tentang kamu? Oh, kalau di kampus saya belum begitu keinget ya, Mo, Ngalami nggak ya? begitu inget. Tapi kalau di orang-orang luar, saya tuh diejenya tuh ini dikatain Cino banget gitu loh, Mo. Kamu tuh Bahkan sebenarnya Tionghoa atau Jawa sih, Yovita? Jawa Tulen, Mo. Nah, justru itu kok mereka bisa melihat kamu Chinese ya? Nah, kalau saya tuh nggak tahu ya, sempet kan saya tanya sama orang-orang, kok kamu ngira aku Chinese toh, tak gituin. Terus mereka bilang, soalnya kamu tuh kadang kalau ketawa pas senyum tuh matanya hilang. Terus kamu tuh kulitnya putih banget. Nah, kan kalau Chinese kan rata-rata kayak gitu. Kalau matanya segaris, terus kalau senyum matanya hilang, terus kulitnya putih. Padahal saya tuh enggak gitu loh, enggak Chinese. Itu pernah juga kejadian waktu saya UTBK, Mo. 2 tahun lalu berarti ya. Di salah satu universitas yang negeri juga di Jogja. Saya sama teman saya. Kebetulan teman saya ini Chinese. Yeah. Nah, kami berdua masuk ruangan bareng, masuk tempat tesnya bareng, dan orang-orang di sekitar situ yang orang-orang Jawa gitu, mereka tuh langsung ngeliatin kami berdua yang kayak sinis-sinis gimana gitu loh, kayak memberikan statement kayak, oke, orang ini orang Chinese kayak gitu, Mo, dan nggak nyaman aja sih gitu. Kok kamu berada di tempat ini gitu ya? Iya, kayak melihat hal yang mustahil seorang orang Chinese daftar ke universitas negeri kayak gitu tuh loh, Mo. Oke, kalau kamu waktu di Seladuce gimana? Kan kamu merasa saya sangat Jawa dan mungkin sekolah Seladuce kan termasuk agak banyak ya yang berasal dari etnis Tionghoa, tapi juga saya kira beberapa etnis lain ya. Kamu sendiri merasa sekolah itu sangat baik dalam mengelola keragaman etnis, atau kamu sendiri punya catatan, ya Vita? Jujur kalau selama di STC sama Tarakanita, kebetulan saya kan dari TK Romo di Yayasan Tarakanita. Terus menurut saya tuh ya malah enak-enak aja tuh loh, Mo. Karena malah dapat teman baru, ilmu baru, dan wawasan yang benar-benar baru. Terus kayak nggak ada pembedaan kalau aku Jawa, aku Cina, kita bertemannya beda-beda gitu, gimana? Enggak ada. Karena kita sama, satu semuanya sama, kayak gitu, Mo. Oke, jadi barangkali ya sekolah-sekolah Kristiani, karena memang sudah ada dokumennya ya teman-teman, soal membangun budaya yang interkultural ya, jadi budaya yang lebih aware terhadap keberadaan etnisitas lain ya, dan itu membuat mungkin sekolahnya Yovita nggak pernah ngomong ya,
bahwa sekolah kita itu mempromosikan keadilan rasial atau apa gitu ya. Tetapi dalam kehidupan mereka sehari-hari mereka mempromosikan itu ya. Sehingga apa ya, sikap toleran terhadap keberagaman itu otomatis ya. Mungkin juga hidup dalam diri para alumnanya ya. Apalagi kamu mengalami sejak SD ya. Wah, ini keren sekali ya, betul-betul anak Tarakanita ya. Dan baru sekarang ya jadi anak Yesuit ya. Di Sanata Dharma. Ya, untung kamu ya. Kalau kamu masuk upper ya, kamu jadi anak Tarakanita sepanjang hidup ya. Oke, saya ingin mendengarkan siapa ya, cowok. Stefanus Dwi tadi sudah atau belum ya? Stefanus Dwi, ya. Oke, kamu sendiri punya pengamatan terhadap diskriminasi rasial, ya mungkin praktek-praktek yang terselubung, tapi juga kadang-kadang sangat sehari-hari ya berlangsung di kota kita. Atau kamu punya pengalaman terkait dengan tema ini, Stefanus? Kalau dari saya sendiri belum pernah lihat, Romo. Belum pernah lihat kalau di Jogja itu seperti apa, Romo. Oke, kalau kamu sendiri ya, kamu etnisitasnya, kamu lebih merasa sebagai orang mana? Kalau saya sendiri seperti orang Jawa, Romo. Oke, orang Jawa. Kan ada kelompok-kelompok ya, dan mungkin sebagian ya yang mengatakan monyet itu orang Jawa ya. Ketika apa ya, kasus-kasus itu rame ya, kan ada banyak ungkapan juga ya yang saya kira kemungkinan dikatakan oleh ras terbesar ya di kota ini. Yen kowe ora gelem apa ya, mengikuti peraturan yang Yogyo ya, lungo ya, saka omah iki ya. Nah, bahkan ungkapan itu kan dalam bahasa Jawa ya. Kamu sendiri untuk mengatasi diskriminasi rasial kita harus apa sih, Stefanus? Apa ya, Mo? Ya mungkin apa namanya, menghormatilah, mau ibaratnya, mau seperti itu, mau. Kalau saya sebagai orang Jawa sih apa ya, mau menerimalah gitu, mau seperti itu, mau. Oke, belajar menerima bahwa bahkan ya di Jogja ini kita tidak tinggal sendirian ya, tetapi kita hidup dalam kebersamaan dengan yang lain ya. Matius Indah, kalau menurut kamu, kamu punya pengalaman tidak dengan diskriminasi rasial? Atau kamu punya pengamatan tertentu? Kalau Matius Indah belum ada, Rian. Silahkan. Kalau saya sendiri sih, ya. Romo belum pernah ya dialamin sama saya. Dan melihat orang lain didiskriminasi atas rasialisme, saya belum pernah lihat juga, Romo. Oke ya, sekali lagi ya teman-teman, kadang-kadang diskriminasi rasial itu sesuatu yang sangat tertutup ya. Jadi mungkin kita sendiri nggak pernah mengalami, kita merasa tidak punya pengalaman. Saya tidak merasa ada pengalaman diskriminasi rasial, tetapi itulah diskriminasi rasial ya. Apa menariknya atau jahatnya itu karena dia jauh lebih tersembunyi ya. Dia ada dalam lapis yang paling sulit kita temukan. Nah, karena kita sudah hampir berakhir ya, mari kita mencoba bermimpi ya tentang sebuah dunia yang lebih possible ya untuk kita hidupi bersama ya. Sekarang ini ya, terutama etnis-etnis yang mengalami diskriminasi rasial itu barangkali lebih implisit ya mengatakan I cannot breathe. Ya. Tetapi pengalaman bahwa sesak nafas, mereka tidak menemukan ruang untuk hidup itu seringkali masih dialami ya, sehingga mereka lebih punya kerentanan ya dalam hidup di Indonesia ini.
Bisa jadi mereka dari suku tertentu, ya, apalagi dari etnis tertentu. Oke, rekan-rekan, kita akan mengaji. Oke, sebelum kita mengakhiri, apakah Pak Rudi mau menambahkan sesuatu? Ya, saya saking asiknya ngobrol malah lupa Pak Rudi ada di kelas ini, ya. Enggak apa-apa, Romo. Saya kira apa ya, bagi saya yang tadi saya kira penting, dan saya sendiri juga merasa itu bahwa kita itu sama-sama perantau begitu ya, yang kemudian di film tadi, bahwa tidak ada yang kemudian kita itu punya hak atas bumi ini terutama. Jadi siapapun kita sebenarnya kita itu perantau, dari manapun itu kita perantau gitu ya. Saya selalu punya disposisi itu sehingga ketika saya bepergian kemana-mana ya kita sama, tidak lalu ada yang kemudian pribumi atau apa itu ya, sama kita perantau. Kalau kita nanti lebih dekat atau lebih dalam, bahwa ya kita itu di sini itu hanya numpang ya, bukan numpang tapi mampir begitu, lalu kita nanti akan ke apa namanya bersatu dengan Allah begitu kalau lebih dalamnya seperti itu. Saya kira itu ya. Ya terima kasih tadi teman-teman yang sharing. Saya sebenarnya sudah mencatat teman-teman yang di kampus, saya kira bisa tetap on cam ya. Saya sudah mencatat beberapa orang gitu yang tadi diminta Romo Andalas tapi tidak apa bisa menghidupkan kamera, tetapi dia di kampus. Itu jadi catatan saya sendiri gitu ya. Terima kasih Romo. Oke ya teman-teman, mengapa kita menekankan on cam ya? Karena kita berjarak dan mudah-mudahan dengan menyalakan kamera ya, kita menjadi sedikit lebih dekat lagi ya. Ini ya Mbak Ranti langsung dinyalakan ya kameranya. Terima kasih teman-teman, seperti Pak Rudi ya, kita ini adalah perantau, kita adalah burung-burung rantau. Jadi setelah acara ini silahkan terbang yang jauh ya, dan jangan lupa pulang ya ke tempat atau ke bumi kita bersama. Kalau Romo Ruki seringkali mengutip ya, Pendikat adalah kampus kedua ya. Pendikat adalah rumah bersama kita, teman-teman ya. Ini quotes baru dari Mutiara Andalas pagi hari ini di kelas spiritualitas dengan kalian. Oke, teman-teman, good luck untuk aktivitas kalian selanjutnya ya. Dan terima kasih untuk sharingnya, terutama dari Yus ya. Ya kalau lain kali ini ya suaranya bisa terhubung lebih keren lagi ya. Kita sangat mengapresiasi karena salah satu etnis yang seringkali mengalami diskriminasi di Indonesia adalah Papua, termasuk di Jogja ya. Ada banyak demonstrasi ya teman-teman Papua, dan kadang-kadang kita tidak bisa mengapresiasi ya. Kita kadang-kadang meremehkan, ngopo sih ya, sopo kui ya. Nah, itu ungkapan Jawa yang kelihatannya biasa tapi dalam ya untuk teman-teman dari etnisitas lain. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Matur nuwun ya. Terima kasih Romo. Sama-sama teman-teman. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo dan Pak Rudi. Oke. Terima kasih Romo, terima kasih Pak Rudi. Ya.